Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Deden Iqbal Romdoni dari kelas 5C akan mempresentasikan tentang analisis jurnal yang berjudul Problem Based Learning Approach to Review the Green Chemistry Principle when applied to polycondensation reaction. Lanjut, yang melatar belakangi tentang jurnal ini yaitu menyoroti kebutuhan akan sumber daya pendidikan yang lebih baik, aplikasi praktis kimia, eh, kimia hijau, kesadaran lingkungan, keterangan siswa, dan metode evaluasi yang efektif. Kemudian elemen ini juga sangat penting untuk mempersiapkan generasi ahli kimia berikutnya, agar dapat membuat pilihan yang informatif dan berkelanjutan dalam pekerjaan mereka. Kemudian ada masalah penelitian. Pada rumusan masalah, merumuskan masalah artikel ini berfokus pada masalah penerapan prinsip kimia hijau dalam pendidikan kimia, khususnya mengenai bagaimana pendekatan pembelajaran dapat memperkenalkan konsep keberlanjutan pada mahasiswa. Pertanyaan utama adalah pemanasan antara pemanasan konvensional CH dan imediasi gelombang mikro MW. Metode mana yang lebih hijau dalam proses polimerisasi silang dengan asam karboksilat? Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan prinsip kimia hijau pada reaksi polidensi silang antara PVA dan asam dikarboksilat dengan membandingkan dua metode pemanasan konvensional dan gelombang mikro untuk menentukan metode yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian selain itu juga tujuan lain adalah untuk menilai efektivitas pendekatan eh, problem based learning dalam membantu mahasiswa memahami dan menetapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik laboratorium kimia, sehingga mendorong keterampilan analisis, pemecahan masalah, dan kesadaran lingkungan. Kemudian ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa metode pemanasan gelombang mikro MW lebih efisien dalam hal energi dan lebih memenuhi prinsip kimia hijau dibandingkan pemanasan konvensional atau CH. Dalam proses polimerisasi silang PPA, selain itu pendekatan PBL diasumsikan akan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kimia hijau dan membantu mereka mengembangkan keterampilan penting seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan kesadaran akan dampak lingkungan dan proses kimia yang mereka pelajari. Di sini ada metode penelitian. Jenis metode yang pertama itu adalah problem based learning, kemudian ada eksperimen laboratorium, yang ketiga penulisan laporan, yang keempat presentasi lisan, yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian subjek penelitian ini ada mahasiswa, kemudian reaksi polikondensasi, kemudian ada penggunaan bahan baku terbarukan, yang terakhir serta peran dosen dan staf fakultas dalam mendukung proses pembelajaran dan evaluasi. Kemudian variabel-variabel yang diteliti, yang pertama itu ada metode pemanasan, kedua jenis asam dikarboksilat, ketiga prinsip-prinsip kimia hijau, yang keempat efisiensi energi, kelima tingkat toksisitas produk akhir, dan yang terakhir itu ada degradasi produk akhir. Kemudian variabel yang terakhir yaitu ada instrumen.
Maaf, ini salah ya. Ini seharusnya instrumen. Yang pertama itu ada protokol eksperimen, kemudian laporan tertulis, ada presentasi lisan, pengamatan visual, dan evaluasi dan tanya jawab. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada empat yang dilakukan. Yang pertama itu tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini mahasiswa memulai proyek dengan mengumpulkan data melalui pencarian literatur ilmiah atau jurnal, buku, ataupun tesis untuk memahami dasar teori dan teknik yang relevan terkait reaksi polimetri silang PPA dengan asam dikarboksilat. Yang kedua, ada eksperimen laboratorium. Kemudian data eksperimental dikumpulkan melalui reaksi polimerisasi silang yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan pemanasan konvensional dan iradiasi radiasi gelombang mikro. Data meliputi hasil pengamatan visual seperti perubahan warna, perubahan warna membran sebagai indikator kemajuan reaksi. Yang tahap ketiga itu ada observasi langsung dan diskusi kelompok. Nah, pengamatan langsung terhadap proses reaksi dan diskusi di antara anggota kelompok serta dengan dosen dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil eksperimen dengan prinsip kimia hijau. Yang terakhir itu adalah laporan dan presentasi. Mahasiswa membuat laporan tertulis serta dipresentasikan secara lisan yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan eksperimen hingga hasil akhir dan analisis prinsip kimia hijau. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama itu analisis kualitatif. Nah, di mana data dianalisis secara kualitatif terutama dalam menilai kesesuaian hasil eksperimen dengan prinsip kimia hijau itu sendiri. Misalnya, penggunaan energi, efisiensi atom, keamanan bahan, dan degradasi produk akhir dianalisis untuk menilai keberlanjutan dari setiap proses. Kemudian ada perbandingan efisiensi energi. Perbandingan konsumsi energi antara pemanasan konvensional dan iradiasi gelombang mikro dilakukan untuk menentukan metode mana yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Data data konsumsi energi ini dianalisis untuk melihat penghematan yang mungkin dicapai. Evaluasi berdasarkan prinsip kimia hijau. Hasil dari setiap reaksi dianalisis terhadap 12 prinsip kimia hijau dengan masing-masing prinsip dievaluasi apakah terpenuhi atau tidak dalam proses yang digunakan. Analisis ini berfokus pada penentuan seberapa jauh reaksi tersebut memenuhi kriteria ramah lingkungan dan aman. Yang ke, yang ke terakhir pada analisis data itu adalah umpan balik dan tanya jawab. Kemudian selama presentasi akhir dan seminar, dosen memberikan umpan balik serta melakukan sesi tanya jawab untuk menguji pemahaman dan analisis mahasiswa terhadap prinsip kimia hijau dan hasil eksperimen. Umpan balik ini berfungsi sebagai bentuk penilaian formatif. Lanjut. Nah, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL efektif dalam membantu mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip kimia hijau melalui eksperimen polimerisasi silang antara polivinil alkohol (PPA) dan asam dikarboksilat. Mahasiswa mengeksplorasi dua metode pemanasan konvensional atau CH dan gelombang mikro atau MW untuk menentukan mana yang lebih ramah lingkungan. Hasilnya metode MW terbukti lebih efisien dalam konsumsi energi dibandingkan dengan metode CH, sehingga lebih memenuhi prinsip efisiensi energi dalam kimia hijau. Kemudian ada pendekatan PBL terbukti tidak hanya mengajarkan konsep kimia berkelanjutan, tapi juga mengembangkan keterampilan penting bagi mahasiswa, termasuk kolaborasi, pemecahan masalah, dan komunikasi.
Lanjut, kesimpulan. Penerapan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL dalam studi prinsip kimia hijau dapat secara efektif meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya keberlanjutan dalam proses kimia melalui proyek eksperimen polimerisasi silang antara polivinil alkohol (PVA) dan asam dikarboksilat menggunakan metode pemanasan konvensional CH dan gelombang mikron W. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep kimia hijau, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, pemecahan masalah, dan komunikasi. Ada komentar saya terhadap isi jurnal. Artikel ini, artikel jurnal ini memberikan perspektif yang berharga mengenai integrasi prinsip kimia hijau dalam pendidikan kimia melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep keberlanjutan dan ramah lingkungan pada mahasiswa, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah nyata. Kemudian penelitian dalam artikel ini bermanfaat dalam berbagai aspek, terutama dalam pendidikan kimia dan industri. Tindak lanjut yang saya akan lakukan, yang pertama itu mengimplementasikan PBL atau Problem Based Learning dalam pembelajaran. Kedua, penelitian yang lebih lanjut untuk menguji efektivitas metode PBL. Yang ketiga, mengembangkan modul pembelajaran berbasis kimia hijau. Baik, itu saja yang saya dapat presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.